ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga dengan doa Al-Fatihah tadi kita mendapat berkahnya dan dilancarkan hari ini proses belajarnya. Amin. Nah, sebelum memulai pelajaran, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu tentang apa? Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Ya, siapa pendiri dinasti Ayyubiyah? Salahuddin Al-Ayyubi. Ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Ada berapa raja yang Tiga. dinastinya? Ya. Ya, ada 3. Coba sebutkan siapa yang tahu? Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, Al-Kamil. Iya. Kalau yang hari ini ada yang tahu lah pelajaran apa? Yang tahu. Yang itu Belum tahu. Apa bu? Kan tadi kan belum buka buku kan? Gue. Kan tadi mati lampu gue bilang belajar. Peradaban dinasti Ayyubiyah. Iya, peradaban Indonesia aja. Nah, ini ada yang tahu namanya? Benteng dulu. Benteng pakai sini. Masjid. oh satu Iya, ada masjid. Terus ada Benteng. benteng. Ada pohon. Pohon. itu Nah, ini bangunannya memasuki pelajaran yang akan kita pelajari ini. Ingin kalian mengamati gambar ini dulu. Menurut kalian ini gambar apa? Benteng. Iya, Masjid. ada benteng, Masjid. Masjid baik. ada masjid, Ada gedung. ada Ada pohon. langit. biru ada kubah menara. Iya, menara. Nah, ini adalah bukti peninggalan dinasti Ayyubiyah. Nah, Di mana itu bu? ini terletak di Mesir. Ayo. Bu, ada apa lagi bu selain itu bu? Bukti peradaban dinasti Ayyubi bu. Ya, ada. Nah, hari ini kita membahas tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Nah, hari ini materinya kita tentang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah. Anjay. Oh, masih. Kegemilangan tahu bu? Kegemilangan, ada yang tahu kegemilangan? Kejayaan. Kegemilangan. Iya. Kegemilangan tadi kejayaan. Kemasyhuran. Kemana? Kemakmuran. Gemilang jadi sinar besar. Saya ulang ya bu. Yang gemilangan. Masih dalam bukan. Nah, kegemilangan itu ada artinya kejayaan, kemasyhuran, dan kemakmuran. Nah, kalau yang kegemilangan peradaban dinasti Ayyubiyah berarti Kejayaan. Ada masa berdepan. dinasti Ayyubiyah, ya. Kejayaan atau peradaban pada dinasti Ayyubiyah pada bidang pendidikan, ada bidang militer, dan ada bidang ekonomi dan perdagangan. Bidang pendidikan. Ada bidang Nah, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, itu akan
peserta didik dapat mengetahui kemajuan-kemajuan Islam di dinasti Ayyubiyah di berbagai bidang. Kita coba buka bukunya halaman 45. Oh, langsung membuka. Sudah dibuka? Sudah. Coba baca di Siti Hadiah bidang pendidikan. Bidang pendidikan, pemerintahan dinasti Ayyubiyah berhasil Yang menjadikan lain dijaga lah. Damaskus sebagai kota pendidikan, terutama pada masa kekuasaan Nuruddin dan Salahuddin. Damaskus, ibu kota Suriah, masih menyimpan jejak arsitektur dan pendidikan yang dikembangkan kedua tokoh tersebut. Nuruddin berhasil merenovasi dinding-dinding pertahanan kota, menambahkan beberapa pintu gerbang dan menara, membangun gedung-gedung pemerintahan yang masih bisa digunakan hingga kini. Juga mendirikan madrasah pertama di Damaskus, terutama untuk pengembangan ilmu hadis. Madrasah ini terus berkembang dan menyebar ke seluruh pelosok Suriah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo, Hama dan Labak mengikuti mazhab Syafi'i. Madrasah tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau disebut sekolah masjid. Namun demikian, madrasah ini secara formal, yaitu menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan masa dinasti Umayyah. Nah, sampai situ tadi pusat pendidikan berada di Damaskus. di Damaskus. Nuruddin dan Salahuddin ini mendirikan banyak madrasah. Di mana aja tadi mendirikan madrasahnya? Aleppo. Di Aleppo. Di Hama. Hemes. Baklava. Habis itu Damaskus. yang di Damaskus sebagai pusat pendidikannya. Nah, terus di situ ada lagi di buku pian gambar kaligrafi kalau. Nah, coba baca sambungannya. Coba pian baca mulai. Nuruddin juga membangun rumah sakit yang terkenal dengan namakan namanya sendiri, yaitu Rumah Sakit Al-Murid. Ini menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah Rumah Sakit Al-Walid. Fungsinya pun tidak hanya sebagai tempat pengobatan, tetapi juga sebagai salah satu sekolah. Pada bangunan Nuruddin menorehkan seni penulis indah atau kaligrafi. Prasasti yang ditulisnya menjadi daya tarik para ahli kaligrafi atau ilmu tulisan kuno Arab. Sejak saat itu diperkirakan seni kaligrafi Arab bergaya Kufi muncul dan berkembang. Kaligrafi gaya Kufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi naskah. Nah, tadi ada juga di bidang pendidikan ini Nuruddin membangun sebuah rumah sakit. Rumah sakit apa tadi namanya? Al-Nuri. Nah, sampai saat ini rumah sakitnya itu masih bisa digunakan dan masih dipakai sampai saat ini. Nah, untuk gambarnya Ibu ada sudah mencari? Belum pernah. Mungkin kamu Mesir lah. Nah, ini gambarnya. Nah, ini rumah sakitnya masih menggunakan gaya dahulu atau gaya yang bareja, tapi ada renovasi juga, tapi tidak tahu di dalamnya tuh kayak apa itu. Tapi sampai saat ini masih dipakai dan masih pasiennya juga masih banyak.
kaligrafinya sudah ada di buku kalian bisa melihatnya. Kaligrafinya bernama Sufi. Ya, Sufi. Habis itu dimodifikasi menjadi namanya Natski. Ya, Natski. Ya, Natski. Nah, terus sambungannya coba baca Azizah. Salah satu prasasti yang masih bisa dilihat dan dibaca sampai saat ini terdapat di Menara Benteng Maroko. Menurut catatan Karang Suriah dan Hikmah, benteng pertahanan tersebut merupakan mahakarya arsitektur Arab kuno. Berkat desa Nurdin, keberadaannya terus dipertahankan, dipelihara dan direnovasi hingga sekarang. Makam Nurdin sendiri yang terletak di Akademik Damaskus Al-Hurriyah ini juga masih dihormati dan diziarahi. Pada masa Nurdin, fungsi masjid dikembangkan sebagai lembaga pendidikan atau sekolah di Suriah. Bahkan pada pemerintahan selanjutnya lahir suatu tradisi baru, yaitu pemakaman para pendiri sekolah masjid di bawah sebuah kuburan yang berkaitan. Baik masa dinasti Ayyubiyah maupun masa pemerintahan dinasti Mamluk. Salahuddin Al-Ayyubi juga mencurahkan perhatian pada bidang pendidikan dan arsitektur. Ia memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah yang dikuasainya seperti Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Ibnu Zubair seorang ahli geografi. Ya, terus Ibnu Zubair seorang ahli geografi menyebutkan bahwa terdapat beberapa madrasah di kota Iskandaria. Madrasah terkemuka dan terbesar berada di Kairo yang memakai namanya sendiri, yaitu Madrasah Al-Salam. Nah, jadi Salahuddin dan Nurdin ini banyak mendirikan madrasah yaitu di Yerusalem, Mesir, dan lainnya. Nah, tadi nama madrasahnya Al-Salihiyah. ya Al-Salihiyah. Nah, terus ada juga yang masih berdiri itu Madrasah Sultan Hasan di Mesir. Nah, Madrasah Sultan Hasan itu kayaknya namanya. Nah, ini yang masih ada sampai saat ini. Ini dalamnya. Terus di bidang ekonomi dan perdagangan coba baca. Iya. Sama aja lah. 2. Bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, dinasti Ayyubiyah bekerja sama dengan pengusaha Muslim di wilayah lain, membangun perdagangan dengan kota-kota di Laut Tengah dan Laut India, juga menyempurnakan sistem perpajakan. Saat itu, jalur perdagangan Islam dengan India dengan dunia internasional semakin ramai, baik melalui jalur laut maupun jalur darat. Hal itu juga membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Pada bidang ekonomi tadi, jalur perdagangan itu berada di tengah-tengah kota atau di Laut Merah dan Laut Hindia. Nah, pada bidang ekonomi juga saat mengerjakan atau saat melakukan kerjasama dengan orang Muslim yang lain, itu sistem perdagangannya meningkat pada bidang pertanian, yaitu menghasilkan bibit, tadi ada aprikot juga. Di bidang ekonomi tadi juga ada dinasti Ayyubi ini memakai uang dinar, dirham, dan fulus. Dinar ada yang tahu? Belum ada yang menyerka? Belum ada. Nih ada fotonya. Ada yang nah, tapi kecil ya fotonya.
ini dirham, yang ini dinar, yang ini fulus. Ini dari dirham, ini dari perak, kalau dinar dari emas, dan fulus dari tembaga. Nah, ini masih dipakai sampai saat ini. Nah, sekarang ya bidang militer dan sistem pertahanan. Benar. Coba baca lagi sistem militer. Ya, dia. Bidang militer dan sistem pertahanan. Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya bahkan diperkuat oleh pasukan Berber, Turki, dan Afrika. Mereka sudah menciptakan alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai mata dalam peperangan. Salahuddin telah membangun monumen berupa tembok kota di Kairo dan Muqaddam, yaitu benteng Al Jabal atau lebih dikenal dengan benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai hari ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak di sekitar Bukit Muqaddam, berdekatan dengan medan Sayyidah Aisyah. Benteng ini terletak di sekitar Bukit Muqaddam, berdekatan dengan medan Sayyidah Aisyah. Ide pembangunan benteng merupakan hasil pemikirannya sendiri yang terwujud tahun 1183 Masehi. Bahan untuk fondasi benteng diambil dari bebatuan pada piramid di Giza. Benteng ini bahkan dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Ya, cukup. Nah, jadi bidang militer dan sistem pertahanan ini dinasti Ayyubiyah membangun sebuah benteng. Yang di atasnya itu ada masjid, yaitu yang gambar yang pemulaan tadi, ya bagian amati. Nama bentengnya tadi Benteng Jabal Al-Jabal. Nah, ini bentengnya supaya jelas. Kelihatan? Nah, terus di bidang militer ini juga pasukan yang membantu saat peperangan itu ada yang dari pasukan Barbar, APK, habis itu PPG. Nah, pada bidang militer dan sistem pertahanan tadi burung elang sebagai mata-matanya. Nah, ada lagi pertanyaan? Nah, sekarang Ibu ada tugas kelompok. Nah, ini ya cara mainnya itu, ini ada warna kuning dan hijau. Di setiap yang warna ini ada pertanyaan dan jawabannya. Misalkan ini warna kuning, misalnya ada tanda tanya, berarti itu pertanyaannya. Habis itu di bawahnya sama jawabannya kayak domino. Iya, pian baru.
Nah, coba sekarang siapa tadi yang pertama selesai? Kami. Ya, coba bacakan hasilnya. Apa coba? Ini dan udah membacakan pertanyaan terjawab. Pasukan militer Ayubia dikenal tangguh dan terkuat oleh pasukan Berber, Turki dan Afrika. Ya, Atau dinasti Ayubia memiliki mata-mata saat perang yaitu burung elang. dahulu Salahuddin telah membangun monumen beberapa tembok Otani, Cairo dan Bukata. ya, Nama benteng yang dibangun Salahuddin Ayyubi, benteng Kal Al-Jabal. ya, coba yang kelompok 2 lagi. Kelompok 2. Ya. Pusat ketika dinasti Ayyubia dan Damaskus. Pada masa pemerintahan siapa pendidikan berkembang pesat Nuruddin dan Salahuddin. Ibu kota Damaskus, Suriah. Nuruddin membangun rumah sakit yang bernama Rumah Sakit Al-Murid. Ya. Kelompok 3. Agar perekonomian dinasti Ayyubiyah berkembang pesat, maka diadakan kerjasama antara muslim di wilayah lain. Melalui jalur apa saja perdagangan dinasti Ayyubiyah berkembang pesat? Laut Merah. Produksi barang dagang yang cukup meningkat di bidang pertanian. Hasil barang yang diproduksi di bidang pertanian seperti wijen, karot, aprikot, dan millet. Ya, semuanya benar lah, tapi yang pertama kali selesai menyusun dominonya itu terima kasih ya. Kelompok pertama. Yang kedua, nah ini hadiahnya. Hasilnya bisa dimakan bersama-sama pakai tangan. Nah, setelah selesai diskusi tadi, kesimpulan apa yang didapat hari ini untuk materi kita? Kesimpulan pada masyarakat Indonesia itu ada melalui sumber bidang dan salah satunya di bidang pendidikan, yaitu didirikannya Madrasah Al-Murid yang didirikan oleh Nuruddin. Terus ada lagi yang lain? Bidang ekonomi dan perdagangan mulai juga bidang ekonomi dan perdagangan tumbuh yang benar dulu. Ya, terus bidang militernya? Bidang militernya yang militer ya boleh benteng Ya, boleh benteng. Al-Jabal. Ya. Nah, jadi kesimpulan hari ini itu perkembangan peradaban dinasti Ayyubiyah ini mencakup 3 bidang. Ada bidang pendidikan, bidang ekonomi dan perdagangan, dan bidang militer dan bidang pertahanan. Nah, satu